Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini Senin tanggal 3 Februari tahun 2025, tepatnya pada pukul 15 sore tadi, pukul 3 sore, di mana DPR Komisi 10 mengadakan raker atau rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pembahasan pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain diaspora yang akan dinaturalisasi, yaitu ada Ole Romeni, lalu ada Dion Marks, dan juga Tim Gaypens. Nah, sebetulnya 3 pemain ini memang sudah santer dikabarkan akan diproses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, tentunya untuk membela Indonesia dalam bidang olahraga sepak bola ya. Terutama Ole Romeni ini beritanya sudah sangat santer akan diproses naturalisasi, bahkan ketika timnas Indonesia menjamu Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November tahun 2024 kemarin. Ole Romeni itu hadir menyaksikan timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Dan akhirnya di tahun ini dan di bulan ini, Februari 2025, proses itu telah dimulai pada hari ini tadi dengan melakukan rapat kerja antara Komisi 10 DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Tentu dihadir langsung oleh Menpora Pak Dito dan juga beberapa perwakilan dari PSSI dan juga Bapak Sumarji ya sebagai manajer tim nasional Indonesia. Nah, tentu ketiga pemain ini pastinya diproses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, yaitu tadi untuk bisa membela timnas Indonesia. Bagi Ole Romeni, tentu Ole Romeni didatangkan oleh timnas Indonesia untuk mengisi kekuatan di lini depan timnas Indonesia senior, apalagi nanti ketika timnas Indonesia akan away ke Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, untuk memperkuat lini depan, karena salah satu pemain di lini depan timnas yaitu Ragnar Oratmangun itu tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Sedangkan 2 pemain lainnya yaitu Tim Gaypens dan juga Dion Marks ini mereka diproyeksikan untuk bisa membela timnas Indonesia U20 yang memang tadinya kedua pemain ini bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20, tetapi sayang sekali kedua pemain ini tidak bisa tampil di Piala Asia di Piala Asia U20 2025 ini yang akan diselenggarakan di Cina bulan ini, karena kedua pemain tersebut itu tidak bisa didaftarkan sebagai pemain tim nasional Indonesia, karena secara aturan dari AFC untuk pendaftaran dari pemain timnas U20 untuk Piala Asia U20 itu paling terakhir itu dilaporkan kepada AFC pada tanggal 12 Januari. Sedangkan sampai saat ini bulan Februari, Tim Gaypens dan juga Dion Marks itu baru diproses. Jadi sayang sekali kedua pemain ini tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Tetapi jika nanti timnas Indonesia U20 ini berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 dan berhak lolos ke Piala Dunia U20, maka secara otomatis 2 pemain ini pasti diproyeksikan untuk bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Nah, tentu di rapat kerja tersebut seperti biasa dari Komisi 10 selalu dipimpin oleh Ibu Hetiva. Tentu ibu yang satu ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat positif vibe ya, benar-benar benar-benar sangat senang gitu kita melihatnya dengan Ibu DPR, anggota DPR yang satu ini. Lalu juga terkait profil pemain dan juga proses relasi atau keturunan di antara 3 pemain ini itu dijelaskan langsung oleh Pak Menpora, baik dari secara
biodatanya, secara karirnya, lalu juga secara kemampuan dan keahlian serta keunggulan dari masing-masing pemain itu dijelaskan oleh Pak Menpora ya, Pak Dito. Nah, tentunya setiap proses rapat kerja untuk pemberian kewarganegaraan bagi pemain diaspora ini pastinya selalu ada hal-hal yang menarik ya, yang bikin netizen itu selalu menyerang anggota DPR ya. Ketika kemarin sebelumnya pada saat rapat kerja pemberian proses kewarganegaraan Kepindik saat itu, ada salah satu anggota DPR yang mengeluarkan statement dan akhirnya itu diserang oleh netizen gitu. Nah, tentu juga di sore hari ini tadi ada juga hal yang menarik. Ada beberapa dari anggota DPR yang mempertanyakan terkait pemberian kewarganegaraan kepada 3 pemain diaspora kita ini. Yang pertama yaitu ada salah satu DPR yang mengatakan ya harapannya dia untuk komposisi pemain timnas itu antara lokal dan diaspora itu kalau bisa 60-40 gitu. 60 diaspora, 40 lokal. Nah, sementara dia mengatakan bahwa saat ini itu selalu menggunakan komposisi 9-2 atau juga 10-1 katanya. Jadi 9 pemain diaspora, 2-nya lokal, atau juga 10 pemain diaspora, 1-nya lokal gitu. Ya, sebetulnya ya balik lagi sih, kalau memang para pemain ini sudah disahkan menjadi kewarganegaraan Indonesia, ya tidak ada lagi kata diaspora atau lokal. Ya semua juga berhak untuk membela timnas Indonesia, apalagi mereka sudah memiliki paspor Indonesia gitu ya. Jadi ya itu pun juga terserah pelatih mau masang 92, kayak 74, 65, 38 ya terserah pelatih. Ya kebutuhannya seperti apa dan tentunya melihat lawan pun strateginya seperti apa gitu. Lalu yang paling menarik itu adalah ada salah satu anggota DPR yang menanyakan kepada salah satu dari 3 calon pemain ini, yaitu kepada tim Gaipens. Bertanyanya juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dia bertanya bahwa tim, kamu kan ingin menjadi warga negara Indonesia, apakah kamu sudah hafal Pancasila? Gila. Jadi ini adalah warga negara yang tadinya warga negara Belanda, belum tahu apa-apa mungkin terkait Indonesia ya, atau mungkin ketiga pemain ini juga mungkin sedikitnya sudah tahu lah tentang mengenai Indonesia, tetapi mungkin tidak terlalu banyak mengenai hal-hal di Indonesia gitu. Ini baru juga mereka ikut rapat kerja, dihadirkan secara daring. Mereka ditanya dengan bahasa Indonesia pula, lalu mereka ditanya tentang Pancasila. Ya mereka ya kaget lah, nggak bisa menjawab gitu. Jangankan Pancasila, mungkin juga mereka untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya pun mereka belum hafal gitu, atau belum lancar gitu. Pastinya juga mereka nanti setelah menjadi warga negara Indonesia, mereka juga akan belajar gitu. Tidak serta-merta ketika rapat kerja itu harus hafal Pancasila, ya enggak juga ya. Balik lagi mungkin ya, mohon maaf nih, apakah di anggota DPR pun semua para anggotanya itu juga hafal nilai-nilai Pancasila atau enggak gitu ya. Balik lagi. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat lucu ya gitu. Jadi seorang pemain yang tadinya warga negara Belanda, lalu di rapat kerja di sebuah forum itu ditanya terkait Pancasila, hafal atau tidak. Karena kamu akan menjadi warga negara Indonesia, pakai bahasa Indonesia lagi ditanyanya. Ya dia nggak ngerti, dia pun juga nggak jawab gitu seperti itu ya. Jadi setiap proses rapat kerja mengenai pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi pemain diaspora ini selalu aja ada hal-hal yang unik gitu ya. Tidak lepas dari sorotannya netizen seperti itu. Nah, tentu yang paling menarik lagi tentu closing dari Pak Menpora ya, Pak Dito. Jadi ya tentu dengan proses naturalisasi para pemain keturunan atau pemain diaspora ini saat ini itu hanya dilakukan untuk jangka menengah dan jangka pendek gitu. Mereka juga dari pemerintah, begitupun juga dari Federasi PSSI selalu mengupayakan untuk pembinaan di grassroots atau pembinaan usia muda. Dan ya harapan dari
semua masyarakat pun, yaitu yang diungkapkan oleh Pak Menpora, yang mudah-mudahan di kualifikasi Piala Dunia yang selanjutnya yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, itu tidak lagi menggunakan pemain naturalisasi atau pemain keturunan atau pemain diaspora, karena ya sepertinya kita selalu merepotkan Bapak Ibu anggota DPR, katanya seperti itu. Jadi mungkin sedikit menyindir ya, setiap kali ketika akan melakukan proses naturalisasi, mungkin dari federasi selalu merepotkan. Itu sedikit ada kata sindiran ya dari Bapak Dito Aryo Tejo selaku Pak Menpora gitu. Jadi seperti itu. Nah, tentu ketika pemain ini sudah disahkan atau sudah para anggota DPR di Komisi 10 ini sudah sah memberikan pemberian kewarganegaraan kepada 3 calon pemain Indonesia ini, dan besok mereka akan disahkan juga di rapat paripurna, dan mereka nanti tanggal 8 Februari mendatang mereka akan disumpah. Itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar, dan semoga Timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Dunia agar 2 pemain ini nantinya bisa membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20. Begitupun juga dengan Ole Romani nantinya ketika bergabung bersama tim nasional senior, tentu dengan pelatih baru nanti Patrick Kluivert, mudah-mudahan segera langsung bisa klik atau nyetel dengan taktiknya dari pelatih baru kita ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.